Kisah Biri-biri dan Nabi Ismail alaihi salam. Tidak ada yang beriman pada Ibrahim kecuali Sarah, anak perempuan pamannya, dan menjadi istrinya dan anak laki-laki saudaranya Lut. Setelah keluar dari Babil, Irak, Ibrahim sampai di Syam. Allah memberinya wahyu, "Aku menjadikan tanah ini bagimu dan keturunanmu." Ibrahim tinggal di Syam hingga akhirnya tibalah masa kemarau yang panjang. Ibrahim dan Sarah pergi ke Mesir. Raja Mesir saat itu punya kebiasaan buruk, bahwa saat ia melihat wanita cantik, maka ia akan menjadikan miliknya. Para pengawal menemui raja dan mengatakan bahwa wanita cantik itu bernama Sarah, datang bersama suaminya. "Bawalah wanita itu ke hadapanku," perintah raja. Ibrahim takut raja menyakiti Sarah jika ia tahu bahwa ia adalah istrinya. Maka ia berkata pada Sarah, "Di dunia ini selain aku dan engkau, tidak ada yang muslim. Jika engkau ditanya, katakanlah bahwa engkau adalah saudaraku." Sarah setuju terhadap saran Ibrahim dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa aku beriman padamu, kepada utusanmu, dan aku juga menjaga kemaluanku kecuali pada suamiku, maka jangan biarkan orang kafir menguasaiku." Raja bermaksud menyentuhnya. Saat ia sudah hampir dekat, tiba-tiba tangannya lumpuh. "Apa yang terjadi?" tanya raja. "Ini perbuatan Tuhanku," jawab Sarah. "Berdoalah pada Tuhanmu, aku tidak akan melukaimu." Sarah mendoakannya, namun raja kembali melakukan perbuatannya. Tangannya lumpuh lagi. Sarah kembali berdoa. Setelah ia berjanji tidak akan menyentuhnya lagi, namun raja mengulanginya lagi untuk ketiga kalinya. Sarah kembali mendoakannya. "Ini adalah kebenaran, demi Allah, aku tidak akan pernah melukaimu," kata raja. Raja berkata kepada pengawalnya, "Apakah engkau membawa kepadaku seorang perempuan atau setan?" Raja mengembalikan Sarah pada Ibrahim dan memberinya uang serta hadiah, kambing dan sapi, juga memberinya seorang budak perempuan, Hajar. Sarah kembali menemui Ibrahim dan melihatnya sedang sholat. "Allah telah melindungiku dari orang zalim. Raja memberiku Hajar," kata Sarah. Ibrahim kembali ke Sam bersama Sarah. Istrinya yang cantik itu mempunyai segala hal yang didambakan oleh setiap lelaki, kecuali satu hal, bahwa ia belum bisa melahirkan seorang anak. Sedangkan ia kini telah menjadi seorang nenek dan Ibrahim seorang kakek. Sarah merasakan apa yang ada dalam pikiran Ibrahim, maka ia memberikan Hajar pada suaminya untuk dinikahi. Allah memberinya seorang keturunan yang soleh yang kelak akan memakmurkan bumi setelah Ibrahim. Ibrahim menikah dengan Hajar yang berkebangsaan Mesir. Setelah hamil 9 bulan, Hajar melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan, Ismail. Kehadiran Ismail menjadikan suasana rumah berbeda. Ada keriangan dan keceriaan di sana. Karenanya, hati Sarah terpusing. Ia menduga bahwa sekarang Hajar akan melebihi dirinya. Ia berharap seandainya Allah memberinya seorang anak seperti halnya Hajar. Ibrahim memiliki sifat yang mulia sehingga disebut bapak dua tamu. Bahwa jika ada tamu yang mengunjunginya, ia akan mencarinya. Pada saat ia sedang duduk di depan rumahnya, datanglah para lelaki yang berpakaian serba putih. "Assalamualaikum. Semoga keselamatan juga menyertai orang-orang yang kami tidak kenal," jawab Ibrahim. Ia menemui keluarganya, lalu menghidangkan daging anak sapi jantan yang gemuk dan mempersilahkan para tamu untuk menyantapnya. "Kalian tidak makan?" tanya Ibrahim heran. Namun mereka tetap tidak menyentuh makanan tersebut. "Sebenarnya siapa kalian? Sungguh kami sangat takut pada kalian." "Jangan takut, kami adalah malaikat Allah yang diutus bagi kaum Lut." Sarah memperhatikan kejadian tersebut dari dekat, sehingga ia tertawa melihat ketakutan suaminya, karena sesungguhnya ia tahu bahwa mereka adalah para malaikat. Malaikat berkata pada Sarah, "Kami membawa kabar gembira dengan kehadiran seorang anak yang cerdas." Sarah terperanjat. Seorang nenek-nenek yang mandul bisa melahirkan, dan suaminya seorang kakek-kakek. Ini merupakan sesuatu yang ajaib. "Aku sudah tua, bagaimana kau bisa menyampaikan kabar gembira ini?" tanya Ibrahim. "Kami tidak main-main, janganlah termasuk orang-orang yang berputus asa," para malaikat meyakinkan. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang yang tersesat, timpal Ibrahim. Sarah hamil lalu melahirkan Ishak. Ibrahim bahagia karenanya.
Segala puji milik Allah yang telah memberikan Ismail dan Ishak pada masa tuaku. Sesungguhnya Allah Maha mendengar doa. Sarah merasa kurang nyaman dengan kehadiran Hajar, maka ia meminta Ibrahim membawanya jauh darinya. Allah mewahyukan pada Ibrahim untuk mengabulkan permohonan Sarah. Pergi bersama Hajar dan Ismail. Allah akan memberkati dan menjadikan keturunannya penuh berkah. Ibrahim berjalan hingga sampai ke negeri Paran, sekarang Jabal Makkah. Hajar masih punya setengah roti dan sekantung air. Ibrahim meninggalkannya bersama anaknya. Kau meninggalkan kami di sini tanpa air dan makanan, serta tak ada seorang pun, tanya Hajar. Ibrahim tak menjawab, ia tetap diam. Apakah Allah memerintahkanmu untuk melakukan hal ini? Ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kemudian Ibrahim pergi menuju Syam. Ia berdoa kepada Allah. Tuhan kami, aku menempatkan keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman, di rumahmu, tanah Haram. Tuhan kami, jadikanlah hati manusia mencintai mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Semoga mereka bersyukur. Allah mencukupi segala kebutuhan Hajar dan bayinya Ismail, yang hidup di gurun pasir yang luas. Air dan roti telah habis. Hajar dan Ismail kehausan, namun tidak ada air. Ia berjalan sampai jauh dari Ismail, hingga ia tidak bisa melihat anaknya menangis kehausan. Hajar naik gunung Safa, itulah tempat yang paling dekat. Ia berharap bisa menemukan air. Lalu ia berlari-lari kecil karena merasa lelah hingga sampai ke gunung Marwah. Namun ia tidak menemukan air dan tidak melihat seorang pun. Ia kembali dan mengira bahwa anaknya telah mati. Namun sungguh ajaib, di bawah kedua kaki Ismail terdapat air. Allah telah memancarkannya. Hajar berseru, Zam-zam. Ia khawatir air itu akan segera habis. Lalu ia minum dan memberi minum anaknya dari sumur Zam-zam. Rombongan pedagang yang sedang lewat melihat seekor burung terbang mengitari gurun, pertanda ada air. Maka mereka menghampiri tempat itu untuk mengetahui apa yang terjadi. Mereka melihat Haji, mereka melihat air. Hajar dan Ismail, mereka minta izin tinggal di tempat itu. Kalian boleh tinggal di sini, namun kalian tidak berhak atas air ini, kata Hajar. Akhirnya Hajar dan Ismail tinggal bersama kabilah Jurhum setelah mereka membawa seluruh keluarga mereka. Ismail hidup di tengah-tengah mereka dan belajar bahasa Arab. Mereka kagum terhadap kejujuran, ketaatan sholat dan kenabian Ismail. Mereka menikahkannya dengan salah satu perempuan mereka, sehingga Ismail memberikan keturunan dari mereka, dan terpenuhilah janji Allah terhadap Ibrahim. Ibrahim rindu pada anaknya, Ismail. Ia menyiapkan perbekalan untuk perjalanan dari Syam menuju Mekah. Saat Ibrahim bermaksud meminum air di sumur Zam-zam, ia melihat seorang pemuda di bawah pohon yang sedang meraut anak panah di dekat sumur. Saat Ismail melihatnya, ia mengenalinya, maka ia bangkit menghampirinya untuk berbincang dengan ayahnya, kekasih Allah, Khalilullah, yang tidak pernah dilihatnya dalam masa yang lama. Kemudian Ismail mengajak Ibrahim ke rumahnya. Saat Ibrahim tidur, ia bermimpi menyembelih anaknya. Mimpi para nabi merupakan wahyu dari Allah. Ibrahim memanggil anaknya Ismail. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Lalu Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Terdapat dalam Al-Quran surat As-Safat ayat 102. Ibrahim membawa tali dan pisau. Iblis menemui keduanya dengan menyamar sebagai seorang laki-laki. Kau hendak kemana, Pak Tua? Kami mau ke bukit. Mungkin saja setan menemuimu dalam mimpi dan menyuruhmu menyembelih anakmu. Ibrahim mengenali iblis. Menjauhlah dariku, wahai musuh Allah. Lalu setan menemui Ismail. Ayahmu akan membunuhmu, Ismail. Lakukanlah apa yang Allah perintahkan, karena patuh dan taatlah pada Allah, kata Ismail. Ibrahim dan Ismail sampai di bukit. Rasa kebapakan Ibrahim muncul. Ia adalah seorang ayah, di samping sebagai seorang nabi. Ia akan menyembelih anaknya yang baru saja bertemu dengannya setelah bertahun-tahun berpisah. Ibrahim berkata pada ayahnya, ayah, jika akan menyembelihku, perkuatlah ikatannya, tutuplah mukaku sehingga kau tidak melihat wajahku, yang bisa menyebabkan kau melanggar perintah Allah. Copotilah bajuku untuk mengkafaniku. Anakku, engkau sebaik-baik penolong dalam menjalankan perintah Allah. Ibrahim mengasah pisau yang akan memotong urat leher buah hatinya. Ismail berbaring dan menyerahkan segalanya pada Allah. Tiba-tiba ada suara memanggil, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi
balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. As-Saffat surah ke-37 ayat 104 sampai 106. Ibrahim menoleh, ia melihat biri-biri putih tua sebagai tebusan bagi Ismail. Ibrahim senang tiada tara, air matanya berlinang membasahi janggutnya yang putih. Dipeluknya lah Ismail. Anakku, hari ini kau diserahkan padaku. Tempat Ka'bah Al-Bait Al-Haram telah hilang menjadi sebuah bukit rendah yang merah. Allah mewahyukan pada Ibrahim, bangunlah sebuah rumah untukku di sini. Ibrahim menemui Ismail. Allah menyuruh kita mensucikan rumahnya untuk orang-orang tawaf, i'tikaf, rukuk dan sujud. Lalu keduanya menuju tempat rumah itu dan bersiap-siap untuk membangunnya sambil berdoa. Ibrahim melihat tanda sebagai petunjuk bagi manusia untuk memulai dan mengakhiri tawaf. Anakku, carilah sebuah batu yang paling bagus untuk menjadikan tanda di sini. Ismail datang terlambat. Saat ia datang, Allah telah menurunkan batu hitam, Hajar Aswad, dari langit pada Ibrahim. Ya Allah, kami telah selesai membangun rumahmu. Perintahkanlah orang-orang untuk melaksanakan haji. Bagaimana caranya? Sedang suaraku lemah. Kewajibanmu adalah menyeru. Aku yang akan menyampaikannya. Katakanlah, hai manusia, diwajibkan bagimu berhaji ke rumah tua, Ka'bah, maka kalian telah memenuhi kewajiban pada Tuhan. Ibrahim berdiri di dataran tinggi, menyeru manusia. Manusia berdatangan dari segala penjuru yang jauh. Generasi terus berganti. Keturunan Ismail bertambah banyak hingga Allah mengutus pada mereka Muhammad SAW, cucu Ismail yang disembelih, anak Abdullah yang disembelih. Jadi beliau adalah putra dua orang yang disembelih.